Oke teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai segmen pertama kita. Jadi seperti biasa segmen pertama kita di hari ini kita akan showcase project. Jadi kita tahu di channel Discord kita ada satu buah server Discord kita ada channel yang namanya showcase project. Jadi nanti isinya pamerin project-project kalian yang kalian submit. Projectnya boleh macam-macam. Biasanya sih portfolio, website portfolio. Tapi boleh juga yang lain ya. Project-project digital kalian, boleh desain, boleh script, tadi ada yang nanya, boleh aplikasi web. Macam-macam lah. Pokoknya project yang kalian bikin sendiri atau kalian bikin bersama dengan tim yang bisa diliatin. Gitu. Nah, kalau kalian pengen lihat project apa aja yang bakalan di showcase, ini saya bisa tunjukin ya sebentar. Jadi kalian bisa kunjungi GitHub saya, github.com/sandikagali/project kalian. Nama repositorinya project kalian. Nanti di sini kalian bisa lihat project-project yang sudah pernah saya review dan yang akan saya review di minggu yang berjalannya gitu ya. Ini saya sudah mulai lakukan ini sejak 31 Oktober sampai hari ini sekarang tanggal berapa sih? 19 kan? Desember. Salah kan? Kurang apa? Min M. Git push. Iya betul. Nah sekarang ini udah saya masukin nih, Ryan. Ya jadi kalau kita lihat lagi, kita balik ke GitHub. Sorry lupa tadi. Kita refresh, sekarang udah ada tuh 19 Desember. Nah ini saya mau pengakuan dosa. Jadi yang hari ini itu adalah project-project yang kelewat teman-teman. Jadi harusnya ini saya tampilkan minggu lalu. Dan yang minggu lalu itu harusnya saya tampilkan minggu ini. Jadi kelewat, ini saya baru tahu. Untung ada salah satu yang ngingetin nih. Ini nih usernya MNHJDDN. Kayaknya kelewat deh pak. Terus saya lihat lagi, oh iya bener ternyata saya nge-skip beberapa gitu. Wah ya jadi saya mohon maaf buat yang merasa kok yang saya nggak ditampilin, ya kelewat teman-teman. Ya, jadi kita akan mulai aja. Jadi kalau yang udah nungguin nih setelah project ini harusnya hari ini ya mohon maaf mundur jadinya. Kita lihat yang pertama ya. Ini saya geser dulu atau saya buka baru deh. Nah, salah. Ini kita buka, kita close. Ini saya simpen di sini. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Jadi yang pertama, teman-teman, ini project yang dikirimin oleh user yang namanya tadi MNHJDDN. Nanti kita lihat namanya siapa. Jadi katanya gini, pesannya gini, halo semuanya, izin share layout builder sederhana. Saya buat pakai JavaScript, Bootstrap, font awesome. Untuk demonya kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi ini keren ya. Jadi teman kita ini bikin sebuah layout builder sederhana. Apa itu layout builder ya, kita lihat langsung ya. Jadi kalau kita klik try live demo di sini, kita bisa bikin halaman website seperti kanvas kosong gini. Jadi awalnya kosong, kita mau bikin websitenya langsung pakai halaman ini. Jadi nggak ngoding. Kita kasih contoh ya. Misalkan saya mau bikin sebuah halaman website yang memiliki 2 kolom. Saya tinggal kasih tambah panel. Nih, langsung ditanya, masukkan jumlah kolom mau berapa? Misalkan 2. Oke, tuh langsung dibikinin 2 kolom. Ini keren banget teman-teman. Kolom kiri misalkan saya mau isi dengan tulisan. Tuh, langsung bisa kita kasih tulisan. Oh, tapi nggak bisa ya. Kita kasih, coba kita generate. Ya, coba kita
Kita masukin ke sini. Simpan tuh. Jadi langsung ada sebelah kiri. Yang sebelah kanan mau diganti jadi gambar bisa. Mantap nih. Saya lihat dia hanya bikinnya pakai JavaScript, Bootstrap, Font Awesome. Nggak diceritain sih bikinnya kayak gimana, tapi ini udah keren banget. Mau nambah panel lagi bisa. Misalkan yang ini 4 kolom. Tuh. Lihat ini keren banget ya. Saya nggak tahu ini udah responsif apa belum. Tuh ternyata udah. Keren. Nggak tahu ini bikinnya gimana nih. Kalian bisa lihat skripnya di GitHub. Jadi kalau diklik ada nih skrip di GitHub-nya, barangkali penasaran. Jadi pakai CK Editor buat yang tadi ya. Pas kita mau ngisiin teksnya. Editornya namanya CK Editor. Keren sih. Ini kayaknya nggak pakai framework, nggak pakai apa. Pakai JavaScript aja. Mantap. Gimana menurut teman-teman? Kiriman pertama kita, tapi nggak tahu nih websitenya nggak bisa di save, nggak bisa di apa. Saya kalau balik lagi dia refresh lagi dari nol, tapi udah keren sih. Itu yang pertama ya. Jadi kiriman dari ini saya nggak tahu namanya siapa ya, MNHJDDN. Mantap. Kalau pengen tahu lebih lanjut kalian tinggal cek aja di GitHub-nya. Linknya ada di repo saya. Waduh ketinggalan. Enggak ketinggalan, kita baru mulai kok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak bisa jago coding dari kuliah atau ada yang dari otodidak? Macam-macam ya. Banyak teman-teman yang bukan basicnya dari IT pada jago-jago ngoding juga banyak. Yang penting kemauan kita untuk belajar dan ngulik. Oke, terima kasih buat kirimannya nih. Yang pertama, websitenya keren banget. Waalaikumsalam, Akmal. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kiriman dari namanya Arik Yusuf. Kita buka dulu. Ini websitenya. Mantap nih. Halo semuanya, izin share progressive web app saya. PWA nih websitenya. Ini adalah hasil project travel agency from scratch yang telah diikutsertakan di IT Expo UNJ. Wih, mantap. Lomba kayaknya nih. Bagi yang ingin memakai endpoint dari REST API, ada link. Oh, jadi kalian bisa juga pakai API-nya. Tapi kita lihat dulu deh tampilan websitenya. Nama websitenya katanya Sky Tours. Ini kayak website travel ya. Find your destination. Wis, mantap. Kita bisa nyari, nanti kita coba bisa beneran nyari apa enggak. Most popular destination. Wih, mantap, ini udah jalan semua kayaknya. Coba kita lihat salah satu ya. Ke Bromo. Wah, keren sih ini. Yoi, mantap. Add review. Oh, bisa. Ini tulisannya terlalu kecil nih. Harus login. Oh, keren. Kita cari tadi ya, kita cari Dufan. Loh, nggak ada. Apa yang harus dicari? Oh, ini kota, ya ampun, saya nggak bisa baca. Dufan. Wih, mantap. Search. Oke. Oh, bisa ngecek location kita. Mantap. Ini keren banget sih. Untuk ukuran lomba mantap. Malah kayaknya udah bisa dipakai ini. Kategori keren, mountain, waterfall. Keren. Tapi dia nggak balik lagi. Oh, harus ditutup dulu.
Nah, ini dia pembuatnya. Mantap, mantap. Ini Arik yang ngirim. Thank you Rik ya, udah ngirimin. Dari SMK tuh. SMK Madinatul Quran. Mantap. Ini backendnya pakai apa, saya penasaran. Coba kita lihat. Dia ngirimin kalau mau pakai API, mungkin API travelnya kali ya. Ada di sini di Heroku. Oh, kita bisa pakai juga nih. Gokil. Mantap ya, SkyTour. Oke, mudah-mudahan masih dikembangkan nih untuk jadi lebih keren lagi. Sip. Oh, nge-lag ya? Yang lain gimana teman-teman? Tadi memang saya agak lihat naik turun sih bitrate-nya, tapi sekarang enggak kok, stabil. Bisa diatur ininya nggak? Bisa diatur quality-nya nggak? Kayaknya bisa ya sekarang. Pak, kalau di website kebanyakan yang kerja adalah front end, terus peranannya back end tuh dijawab sama Resi. Ya, justru yang bikin ini datanya ada bisa diproses itu orang-orang back end. Yang menyajikan ke user itu orang front end. Nah, jadi mereka harus bekerja sama. Aman ya, mantap. Tuh kata Pitaloka, install extension Webalizer. Nih, ada bisa di Google namanya Webalizer. Nanti kalau kita klik ketahuan bikinnya pakai apa. Cuman nggak ada front endnya nih. Nggak kelihatan. Nggak tahu apa saya caranya salah ya. Ya tuh kata Isan juga logic business itu back end. Mantap ya. Ini yang kedua tadi, thank you. Siapa yang ngirim? Arik ya. Arik Yusuf. Selanjutnya ini ada kiriman dari user yang namanya Tegar. Tegar Akmal. Dia bikin aplikasi e-learning, ini keren banget nih. Halo semuanya, kata Tegar. Izin share aplikasi e-learning hasil dari tugas sekolah. Wow, tugas sekolah bikin e-learning. Mantap Kak. Aplikasi ini mirip sekali seperti Google Class. Di web itu ada fitur basic dari e-learning seperti join buat kelas, buat pengumuman, buat tugas. Komentar, kumpulkan tugas, nilai, dan lain-lain. Waduh, mantap Web ini dibuat dengan teknologi React.js, Apollo, Material UI, Express, GraphQL, TypeScript, TypeGraphQL, MongoDB, dan lain-lain. Kita cobain ya. Kita bikin account dulu. Nih udah masuk. Mantap ini. Ini berandanya. Kita bisa lihat kelas, message. Ini kita masuk sebagai student ya. Kok nggak ada isinya? Tapi tampilannya asik sih. Oh ini kita bisa bikin kelas. Coba nama kelasnya web design. Mata pelajaran apa? Samain aja lah. Hari belajar sekarang. Sekarang hari apa? Sabtu. Widih, keren. Judul pengumuman.
bisa diklik ya. Buat tugas, di keren. Oh ini kode kelas, jadi kalau mau orang-orang masuk, kita copy dulu kode kelasnya, kasihin ke siswa-siswa biar dia bisa masuk kelas ini. Mantap. Ini bahkan teknologinya saya sama sekali belum pernah pakai, belum pernah belajar ya. Apollo tuh saya belum pernah, GraphQL saya belum pernah, TypeScript ini Resi jagoannya ini. Express, kalau React sama Express saya pernah sih, cuman Apollo belum, GraphQL belum. Mantap Tegar ya. Source code-nya bisa kalian lihat lagi tuh kalau penasaran sama. Oh nggak bisa, 404. Ini Tegar ini dari SMK Medikakom. Medikakom tuh yang di ini ya, Setiabudi ya, Bandung. Coba ada Tegarnya, ada nggak, nonton nggak Tegar? Jagoan ini Tegarnya, saya lihat GitHub-nya juga aktif sekali. Mantap. Ternyata ini source code-nya 404, nggak bisa dilihat. Sekali pindah ke TS susah balik kayak ke CS. Belum. Saya belum pindah. Mantap ya. Jadi ini adalah project ketiga. Next, lanjut. Kita sekarang ke keempat. Ini kiriman dari Edwin Tantawi. Kita bacakan dulu ya. Halo teman-teman, izin share project saya berupa UI web untuk company. Ini bikinnya pakai Figma, desainnya, terus codingnya HTML, CSS, JS, Bootstrap, dan SAS. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, bagi teman-teman yang mau source UI design, bisa juga diambil dari GitHub. Oh, nanti kita lihat ya. Tapi ini nih websitenya. Keren ya. Gelap gitu temanya. Saya tuh ya? Dia tuh JavaScript tapi di dalamnya penuh tata krama. Bener nggak? Ini udah keload ya gambarnya. Mantap. Ini versi mobile-nya keren juga ya ternyata ya. Iya, karena strict typing gitu, jadi meminimalisir kesalahan. Mantap. Ini nggak tahu si websitenya beneran atau hanya untuk latihan si company-nya ya. Kalau beneran sih mantap. Oke, thank you. Ini dari Edwin tadi ya. Bisa Pak ajak para mahasiswa untuk Code Wars. Iya nih seru nih, cuman kayaknya Code Wars itu kan minimal butuh logika pemrograman dasar. Kalian minimal tahu ya programming dasar lah ya, variabel, tipe data, looping, pengondisian, array. Ya setidaknya kalau kalian mau ngerjain level yang paling gampangnya itu harus dipahami. Jadi kalau di kampus kami itu baru semester 3 lah. Semester 3 karena kita belajar programming dasar itu semester 2. Semester 2 tuh belajarnya akhirnya sampai array. Nah, baru semester 3 belajar algoritma. Kayaknya anak semester 3 baru pada bisa sih ngerjain Code Wars. Bang asli mana bang? Siapa saya? Saya asli Bandung. Next ya. Ini yang next menarik nih. Ini ada kiriman dari Mas
Titi Budianto atau Mas Theo nih. Mas Theo ini buat teman-teman yang belum tahu, dia yang bikin Saweria nih. Nah, ini unik ya, dia bikin utility nih. Jadi bikin program buat ngitung jumlah tanda tanya dari eksportan chat di WhatsApp. Kalau tanda tanyanya doi lebih dikit berarti titik-titik isi sendiri katanya. Cuman saya belum tahu ini kepakainya untuk apa ya. Jadi gini, kita kan bisa nge-export chat kita di WhatsApp ya, jadi teks gitu. Nah nanti kalau udah di-export, kita bisa upload. Nah ini contohnya nih, contohnya aja. Saya tadi iseng-iseng upload sebuah chat gitu ya. Terus saya upload. Nah nanti ada grafiknya. Saya menghitung jumlah tanda tanya yang ada gitu. Jadi saya tanda tanya berapa kali, lawan bicaranya tanda tanya berapa kali gitu. Cuman saya nggak tahu sih penggunaan praktikalnya buat apa gitu. Mas Theo-nya mana? Mas Theo-nya nggak ada ya. Jadi kalau kalian mau coba tadi boleh ya, masukin aja ke kok saya close. Nih, ada di sini atau kalian bisa cek di GitHub-nya lah. Kalau kalian tahu cara penggunaan yang tepatnya, buat apa sih kita ngitung tanda tanya ya? Jadi Pak, yang lebih sering nanya tuh siapa kali gitu ya? Nah iya benar. Weh, ini Imre nih. Halo Imre. Untuk ngecek tingkat kekepoan orang, bener. Jadi siapa yang paling kepo di antara kita misalnya gitu. Ada kok buktinya. Halo Imre. Selamat datang di live stream ya. Buat teman-teman yang belum tahu Imre ini siapa, kayaknya Imre itu pernah ada di interview di YouTube saya nih. Sekarang juga lagi sering live streaming. Tinggal Resi nih belum saya interview nih, banyak yang penasaran. Oke, next ya. Terima kasih Theo nih udah ngirimin juga ke Discord-nya. Kirain mau ngiriminnya Saweria, ngebongkar dapurnya Saweria. Next, ini dari Yusuf Dani. Nah ini keren, karena Dani ngirimnya Yusuf Dani ngirimnya aplikasi Android di Play Store. Jadi ini kebetulan saya nggak bisa coba, jadi kalian nanti lihat aja langsung ke linknya atau nanti kita lihat dari screenshotnya. Saya bacakan dulu pesannya. Cobain guys, katanya ini tools buat bangun UI Flutter tanpa coding. Penggunaannya masih susah sih, masih perlu feedback buat lebih gampang, soalnya masih harus paham basic widget tree di Flutter. Kalau tadi kan website builder, kalau ini UI Flutter builder kayaknya. Jadi kita bisa bikin halaman beserta komponen-komponennya lewat web langsung tuh. Loh, ngoding juga di handphonenya. Ya, jadi keren. Buat yang pengen coba, buat yang senang main-main sama Flutter, langsung aja cari nih AppCraft di Google Play ya, silahkan di search. Keren. Itu ya dari Yusuf Dani. Terima kasih ya Dani udah ngirimin projectnya ke Project Showcase. Ini ada yang salah lagi. Bentar. Project berikutnya saya kayaknya ada yang salah deh. Bentar ya.
Saya salah nyimpen URL-nya ini, saya salah copy, bentar ya. Kita cek dulu. Ah, ini. Ah, ini. Ini websitenya. Oke, sebentar kita lihat chatnya. Halo, Ryuga. Siap, nanti saya DM. Ya, saya nyiapin dulu pertanyaannya. Resi ajarin aku front end. Tuh ajarin Resi. Oh, suruh masuk kita dulu FAID. Upcraft itu kayak Adobe XD tapi dikasih sekalian codingannya lewat code preview. Oke. Nih, dari selanjutnya ini dari nama username-nya di Discord Miku Nakano. Izin share project blog katanya, dia bikin blog. Blog pribadi menggunakan teknologi headless CMS. Backend-nya Strapi. Wah, apa lagi tuh? Front-end-nya Gatsby.js. Wes, mantap. Zakir Ramadan, seorang backend developer dari Bekasi. Weh, mantap. Jadi dia bikin blog ya. Oh, ini Strapi nih, headless CMS. Keren ya. Ini apa? Kalau Stackbit apa Stackbit? Gila, teknologinya saya pada baru tahu ini. Style guide. Oke, mantap. Tapi ini lama ya, kayaknya gambarnya gede. Kalau misalkan diklik, dia masuk ke detail dari artikelnya. Kayak Medium ya, gaya-gaya tampilannya ya. Wes, oke. Keren. Mantap. Thank you Miku sudah ngirimin projectnya. Semacam Netlify. Hah? Bukannya Netlify mah itu apa? Buat ngedeploy ya? Pengen jadi Netlify plus Vercel. Bukannya Netlify sama Vercel itu sama ya? Maksudnya buat nge-host gitu. Waduh, Hashnode, apalagi tuh Hashnode. Oh, platform. I see. Oh, ini ada gaya desain gini juga. Kemarin kita nemu ya waktu nge-review project, kalau nggak salah bareng Resi ya. Ini ada gaya-gaya yang titik-titik gini. Oh, dari sini kali ya ngambilnya.
Tapi bisa self host. Oke. Jadi sekarang ngeblok tuh banyak ininya, banyak toolsnya buat ngebantu kita. Iyalah, keren. Saya belum nyobain kesini. Kan banyak yang dulu sejak ramenya tuh apa ya, Hugo ya, yang headless juga. Iya, ada aja namanya, macem-macem. Next, kita masuk ke project berikutnya yang ke-8. Ini dari Jepri Kusuma. Ini mantap sih. Halo teman-teman, izin share project kita dari tim development HMJTI di Undiksa. Undiksa tuh apa sih? Nanti kita lihat lah. Ini halaman guestnya, itu kita buat sambil nonton tutorialnya Pak Galih. Waduh, mantap. Untuk webnya sendiri dibuat dari CI3, Bootstrap, Vanilla JavaScript. Di sana udah ada 3 sistem dan masih ada beberapa sistem yang belum dibuat. By the way, kita ngadain event nasional juga buat IT loh. Bisa dicek di sana. Terima kasih ilmunya Pak. Dan semoga sukses. Mantap, nih lihat nih. Jadi yang dibikin sama Jepri ini adalah website kampus, teman-teman. Tuh. Bentar, saya penasaran Undiksa tuh singkatannya apa, kita lihat ya. Jadi ini ada sistem macam-macam nih. SSO tuh single sign on, jadi kita bisa masuk kemana-mana. Ini website utamanya. Ini saya menduga Jepri ini kayak tapi HMJ ya, berarti kamu HMJ tuh himpunan ya, himpunan mahasiswa jurusan. Berarti ini yang bikin mahasiswa dong. Keren dong. Yang bikin aplikasi kampusnya anak himpunan, jagoan. Biasanya ada unit sendiri, kalau di kami itu ada unit sendiri. Kalau kita nyebutnya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Dia yang bikinin tuh aplikasi-aplikasinya. Wih, keren. Bentar, penasaran Undiksa tuh singkatannya apa sih? Universitas Pendidikan Ganesha. Dia di mana ya? Ini websitenya himpunan atau websitenya jurusan? Himpunan. Tapi URL-nya IF Undiksa. Keren sih ini. Wih. Bisa scroll juga. Pengumuman. Di Bali. Mantap. Ini saya nggak tahu bikinnya pakai CMS apa enggak ya, atau dia bikinnya pakai framework aja. Keren sih. Ini kalau anak himpunan yang bikin, mantap. Anak himpunan yang bikin website prodinya. Ada Prof Eko. Mantap. Ini ada lomba Mobile Legends. Nah, yang keren tadi ya, kalau kita lihat di depan itu ada aplikasi-aplikasinya. Tuh, ini kayak elektronik. Kalau mau ikutan himpunan lewat aplikasi ini. Tapi nggak ada caranya ya. Made by Team Dev. Wah, ini nih para pembuatnya. Mantap. Integer, apa itu integer? Wih, integer tuh ospek ya? Nama ospeknya. Bukan. Iya benar. Atau kegiatan tahunannya.
biasanya kan suka ada nama-namanya. Oh iya, kayaknya kegiatan. Mantap. Walaupun ininya sama ya, komponen-komponennya sama di tiap halaman, tapi kontennya beda-beda. Keren sih. Satu lagi tadi apa? Satu lagi adalah yang terakhir, layanan. Oh, ini tadi 3 ya. Keren. Pengen bisa bikin animasi. Keren ya animasinya tuh. Sedikit-sedikit aja. Belajar dulu transisi simple gitu. Nanti tinggal digabung sama, misalnya kalau ini kan jadinya lazy loading ya. Jadi komponen itu akan muncul ketika tinggi berapa baru dimunculkan, kasih kelas apa. Dan juga kalau misalkan layarnya udah nyampe tingginya berapa, muncul. Mantap. Iya, tapi URL-nya bener kata Mas Agis tuh, ini himpunan. URL-nya prodi tapi isinya himpunan. Kalau Undik saya sendiri pasti ada websitenya ya. Dah, tapi ini mantap sih. Jekyll Hugo Medium. Rekomen channel luar. Channel apa? Channel YouTube. Kalau pengen tahu ya, kalian follow aja atau subscribe aja di channelnya si Brad Traversy. Traversy Media. Nah, nanti kalau kalian udah subscribe channel itu, sekarang konten di channelnya dia itu adalah ngundang konten kreator dari channel-channel lain. Jadi kalian bisa lihat tuh channel-channel YouTube lain yang keren-keren. Oh bener, kita cek. Belum dilihat ya, responsif apa enggak. Bener. Ini website yang himpunannya ya. Kalau dibuka di handphone aja, kita coba di iPhone. Mantap sih itu, udah keren. Nggak ada yang aneh. Foto-foto tadi si Kahime hilang. Oh, cuman ini nih, karena dia gambar, emang struktur organisasi itu tricky banget sih. Karena kan pasti gambar ya. Kalian tahu nggak ada tools buat bikin struktur organisasi? Kan ini gambar, kalau gambar ya kita resize-nya secara responsif ukuran aja. Ini gak akan kelihatan di handphone nih. Harus di zoom. Pakai apa ya biar dinamis ya? Saya kalau lihat website yang ada turnamennya kan itu bentar. Kalau kita lihat website yang ada turnamen bola misalnya, itu kayak responsif deh. Kan bentuknya ada kayak apa, siapa lawan siapa itu kayaknya responsif. Itu bikinnya pakai apa? Karena pasti bukan gambar. Apa ya contohnya ya? Kan nggak akan kelihatan kecil gini, tapi sisanya sih udah cukup responsif. Nah ini cuman agak aneh nih, navigasinya begitu diklik animasinya dia datang dari kanan.
Datang dari kanan, datang dari kiri, keluarnya di kanan. Tuh, saya kira animasinya mau datang dari kiri. Set ke kanan, berarti 2 kali. Tapi keren lah. Mungkin bisa klik jadi full screen ya, benar. Bisa juga. Cuman ngakalin pas pertama kalinya. Oh iya, kita kasih tombol ini aja sih, magnifier ya. Apakah skeleton animasi screen termasuk digocek? Iya. Lazy loading juga. Saya kurang paham tuh Nuriana. Skeleton animasi itu kayak gimana? Coba saya search dulu. Kayak gimana tuh? Itu istilah kan? Oh, itu tuh yang kalau belum ada isinya ya. Kalau belum ada isinya, tampilin dulu belakangnya. Ini kayak gini. Kayak kita buka Tokopedia ya. Yes. Nggak tahu ya, itu bisa disebut dengan lazy loading nggak? Mungkin juga ya. Daripada kosong gitu, daripada kita cuman kasih kayak gini ya. Ya cuman saya nggak tahu sih itu istilahnya. Ini saya baru tahu nih disebutnya skeleton screen yang gini ya, bener ya? Sambil nunggu si konten benerannya muncul, ya kita dikasih dulu kayak belakangnya gitu. Oke, istilah baru tuh, saya baru tahu. Kayak di YouTube baru buka. Nah, cuman tadi pertanyaan Nuriana adalah apakah ini disebut lazy loading? Bukan. Coba teman-teman yang bisa kasih tahu nggak tuh? Sambil saya siapin yang berikutnya nih. Dua lagi. Selanjutnya ini ada dari user yang namanya Panacea. Wah, ini keren. Dia bikin, halo guys, izin share project pribadi, siapa tahu bermanfaat. Nama projectnya ini Watch Cinema Platform. Tag-tagnya pakai Vue dan Firebase. Penjelasannya, Watch Cinema ini adalah platform hiburan yang menyajikan berbagai data film. Dia ngambilnya dari TMDB API. Dapat menampilkan detail film, fitur. Oh, bisa lihat trailer. Saya biasanya kalau film itu ngambilnya dari OMDB. Kalau OMDB kayaknya nggak ada trailernya. Atau kalau mau ada trailernya dia harus bayar. Dan memfavoritkan filmnya seperti wishlist yang akan ditonton. Wih, mantap. Cuman ini harus login ya. Saya udah login. Saya udah coba register tadi ya. Jadi harus register dulu. Nah, kan salah. Nah, ini tampilannya. Jadi kita bisa lihat detail dari film. Kita bisa cari film juga. Misalkan ini ada Attack on Titan. Loh, salah. Kok yang tampil itu ya? Salah ya? Oh, ini kayak salah ngambil ID kali. Tuh ada Greenland. Ada Wonder Woman. Keren. Ini semua ngambil dari API yang tadi. Kita bisa cari film juga. Oh. Kita bisa nonton trailernya. Keren. Oh, trailernya ngambil dari YouTube ternyata. Jadi harus ada dulu di YouTube.
Kalau nggak ada, nggak tahu udah ngambilnya dari mana. Tuh kan pasti dari YouTube. Kalau yang ini misalnya, ini kayaknya nggak ada kan di YouTube. Oh ada ternyata. Dari YouTube juga tuh. Mantap ya, keren. Coba kalau di mobile gimana? Oh ini bisa di swipe tuh, keren. Cuma navigasinya hilang, aduh sayang banget tuh. Ini ada sih navigasinya, cuman gelap. Tuh ada kan? Coba ganti putih aja, samain kayak gini nih. Cuman ini keren nih, bisa digeser. Tuh. Yes, mantap. Tuh kalau kata Ryuga, skeleton animation itu jadi placeholder sambil nunggu loading. Kalau lazy loading kan udah ada ya si elemennya. Kalau modul di dalamnya di load pakai dynamic import, iya itu lazy loading. Oke. Nge-lag. Apakah ada problem? Enggak. Lancar kok kayaknya Peter. Mantap ya, ini yang ke-9. Jadi minggu ini cukup mantap juga. Kita masuk ke yang terakhir nih teman-teman. Sebelum nanti kita break dulu. Terakhir ini dari Randy Networks. Dia bikin website ini, Ayo Shop by Ayo Boga. Kayaknya Ayo Boga tuh pernah dikirim juga deh. Tuh, ya saya ingat dulu saya pernah nge-review ini. Ini pernah dikirim juga sama Randy kayaknya. Nah sekarang dia bikin Ayo Shop-nya buat jualan. Keren. Kata Randy, website front-end e-commerce simple, responsif, dan elegan, dibuat menggunakan Bootstrap versi 4.5. Udah PWA katanya. Oh ini kayak yang udah login ya, tapi ini sebenarnya fix. Sebentar. Jadi peralatan memasak. Kita lihat salah satu barangnya. Kalau kita beli, oh belum. Tambah ke cart belum. Baru halaman tampilan depannya aja. Kalau cari gimana? Cari udah bisa belum? Knife. Belum ya. Isi pulsa. Oh bisa isi pulsa. Oh jadi macam-macam ini. Atau ini ceritanya akan connect ke aplikasi-aplikasi yang berbeda kali ya. Ini nanti ayo apa gitu. Ini Ayo Shop. Menarik. Oh tapi ini kegedean ya. Jangan dibikin satu sih menurut saya. Coba dua atau. Jadi kalau barangnya banyak scrollnya lama nanti. Ya kan kalau kita lihat di
aplikasi e-commerce di handphone kita juga dalam satu baris itu nggak satu ya, biasanya ada beberapa. Tapi oke sih tampilannya.